Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Gani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kognitif. Nah, sebelum kita memasuki apa keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kognitif itu, kita harus mengetahui apa sih kognitif itu. Nah, metode pembelajaran kognitif merupakan salah satu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada bagaimana peserta didik berpikir. Sedangkan menurut Wilken dalam bukunya bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau fisikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Nah, perubahan itu yang bersifat secara relatif dan berbekas. Selanjutnya, yaitu keunggulan dari metode pembelajaran kognitif. Yang pertama, dalam kurikulum pendidikan lebih menekankan pada teori pembelajaran kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Keunggulan yang kedua, dalam metode pembelajaran kognitif, pendidikan hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya disertakan kepada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau, mengatur, dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, dengan metode pembelajaran kognitif, maka pendidikan dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat dan mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Nah, yang keempat, metode pembelajaran kognitif peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal yang baru yang belum ada atau menginovasikan hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran kognitif itu, yang pertama karena pembelajaran kognitif menitik beratkan pada kemampuan kognitif atau kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, maka disinilah kelemahan dari pembelajaran kognitif. Selalu menganggap sama semua daya ingatan masing-masing peserta didik sama dan tidak ada yang berbeda-beda. Kekurangan yang kedua, dalam metode kognitif juga tidak memperhatikan cara-cara peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. Karena pastilah masing-masing setiap individu itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencari sebuah informasi. Yang ketiga, jika seorang pendidik mengajar hanya menggunakan metode kognitif saja, terutama dalam sekolah kejuruan, tanpa dibarengi dengan metode pembelajaran lainnya, maka dapat dipastikan peserta didik yang diajar tidak bisa mengerti sepenuhnya terhadap materi-materi yang diberikan. Kekurangan keempat, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diberikan apabila seseorang peserta didik tidak mampu menggunakan kemampuannya untuk pengembangan atau mengembangkan suatu materi yang telah diberikan oleh peserta didik, maka peserta didik tidak akan mampu mencapai titik tertinggi dalam mencapai domain belajar kognitif. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan mengenai keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kognitif. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.